Selamat datang di podcast edukasi kami bersama saya Anggun Oktaviana dengan NIM akhir 099 dan rekan kelompok saya Dengan saya Safira, akhiran NIM 233. Di sini kami akan membedah topik manajemen risiko yang sangat menarik. Oke, halo teman-teman semuanya. Senang sekali ya rasanya bisa duduk bareng di sini untuk mendiskusikan hasil analisis yang sudah kita susun bersama ini. Betul sekali. Jadi fokus diskusi kita hari ini adalah mengevaluasi aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada sektor industri food and beverage. Objek yang kita ambil adalah salah satu restoran cepat saji yang sangat populer di area Malang. Dan materi ini didasarkan pada analisis kita yang berjudul Kajian Risk Mapping K3 Wismit Logomas. Saf, kalau kita melihat kilas balik dari latar belakang yang kita susun, apa sih urgensi utama dari kajian kita hari ini? Oke, kalau kita analisis dari latar belakang pada materi kajian risk mapping K3 Wismi pada cabang Trogomas ini, itu merepresentasikan ekosistem bisnis dengan volume transaksi yang sangat tinggi dan berputaran konsumen yang cepat. Nah, tuntutan serving time atau waktu penyajian produk yang sangat singkat ini memicu tingginya intensitas kerja di dalam ruang fisik yang sebenarnya itu terbatas. Nah, di balik efisiensi tersebut, ternyata ada ancaman keselamatan atau latent hazard yang melekat pada aktivitas harian pada pekerja di sana. Wah, menarik sekali. Jadi, ada kontras antara efisiensi pelayanan dengan resiko kerja yang dihadapi. Nah, bisa dijabarin lebih lanjut tidak apa saja bahaya spesifik yang ada di area dapur berdasarkan hasil pemetaran kita kemarin? Tentu, untuk area dapur menjadi salah satu titik dengan tingkat kerawanan yang cukup tinggi ya. Jadi para pekerja di sana secara terus-menerus terpapar suhu tinggi yang bersumber dari kompor gas bertekanan tinggi. Kemudian selain itu ada penggunaan unit deep fryer komersial berskala besar yang menampung hingga puluhan liter minyak mendidih. Nah, kombinasi ini jelas menciptakan risiko fisik seperti luka bakar yang konstan jika tidak dimitigasi dengan baik. Betul, itu baru dari sisi pemrosesan makanan di dapur ya. Lalu bagaimana dengan dinamika di luar dapur? Karena kita tahu pergerakan pramusaji di sana kan sangat cepat. Iya, cepat. Nah, jadi itu dia poin penting berikutnya teman-teman. Nah, tingginya mobilitas pekerja saat membawa produk makanan terutama yang berkuah panas ya di atas permukaan ubin komersial yang rentan terkena ceceran air atau minyak. Kondisi lingkungan kerja yang tidak aman atau unsafe condition ini secara konstan memicu risiko kecelakaan fisik seperti terpeleset, tersandung, kemudian terjatuh. Nah, secara teoritis fenomena ini sebenarnya sering kali terabaikan di industri kuliner. Mengapa kita merasa aspek ini sangat krusial untuk dikaji lebih mendalam? Seperti yang kita tuangkan dalam rumusan masalah di materi kita itu, yaitu kajian risk mapping K3 Wismi pada cabang Trogomas, masalah K3 di industri restoran, itu memang seringkali dianggap sepele jika dibandingkan dengan industri manufaktur atau konstruksi. Nah, padahal frekuensi insiden kecil seperti luka bakar, iritasi zat kimia dari bahan pembersih nih, kemudian cedera akibat terpeleset itu memiliki akumulasi kerugian ekonomi yang masif bagi perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian risk mapping yang terstruktur. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi ancaman keselamatan sejak dini. Nah, memitigasi risiko dari hulu serta memberikan kepastian perlindungan hukum bagi pekerja maupun pengunjung restoran Wismi tersebut. Sangat komprehensif ya, berarti ruang lingkup identifikasi bahaya yang kita lakukan tidak hanya terbatas pada bahaya fisik saja ya. Bisa dijelaskan kategori bahaya lainnya yang masuk dalam rumusan masalah kita? Tepat sekali, jadi rumusan masalah kita itu mencakup identifikasi multi hazard mulai dari bahaya fisik, mekanis, kemudian kimia, ergonomis, biologis, hingga psikososial. Nah, area operasional yang kita petakan pun menyeluruh, meliputi area dapur, pencucian, kasir, hingga koridor publik.
Contohnya itu bahaya ergonomi, bisa berupa posisi statis pekerja kasir yang berdiri terlalu lama, atau bahaya psikososial yang bersumber dari stres kerja akibat beban kerjanya itu tinggi pada jam-jam sibuk. Jadi gitu. Lalu untuk metodologi pengukurannya sendiri di sini kan kita menggunakan parameter standar internasional NZS. Boleh dijelaskan secara ringkas bagaimana metode ini mengukur tingkat risiko tersebut? Oke, jadi standar internasional AS/NJS 4360 ini kita gunakan untuk mengukur derajat risiko secara kuantitatif. Nah, caranya itu gimana? Jadi caranya adalah dengan mengalihkan dua parameter utama, yaitu parameter kemungkinan dan parameter dampak keparahan. Nah, hasil perkalian ini akan memberikan bobot nilai risiko yang objektif sehingga kita bisa menentukan skala prioritasnya pengendali risiko yang efektif berdasarkan hierarki kontrol K3 yang sudah kita pelajari pada materi yang sudah dijelaskan oleh dosennya. Wah, luar biasa nih. Jadi, tujuan akhir dari pengerjaan materi ini didasarkan pada adalah menyusun dokumen rekomendasi taktis dan strategi yang berbasis pada regulasi nasional ya, Saf. Ya, betul sekali. Jadi harapannya itu, luaran dari hasil diskusi dan kerja kelompok kami bisa memberikan kontribusi nyata minimal sebagai referensi akademis mengenai pentingnya penerapan K3 di industri fast casual dining demi keselamatan bersama. Baik, saya rasa pemaparan dan diskusi mengenai materi kajian risk mapping K3 Wismi Telogomas untuk bagian ini sudah sangat jelas. Ya, sudah jelas. Oke, jadi terima kasih atas diskusinya yang sangat produktif hari ini. Sama-sama, Safira. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast diskusi kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Tetap utamakan keselamatan. Sampai jumpa di lain waktu.